Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini, Pak Fardian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ekstrakurikuler musik, di mana saya akan menjelaskan tentang teori musik. Seperti yang kalian ketahui, mungkin saya sudah pernah menjelaskan teori musik, namun saya akan menjelaskan yang lebih lengkap dan detail lagi mengenai beberapa teori musik, di mana dalam sebuah karya musik itu terdiri dari berbagai unsur yang di dalamnya kita akan menjelaskan satu persatu selama beberapa pertemuan ini. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang unsur-unsur musik, di mana unsur-unsur musik itu terdiri dari ritme, melodi, dan harmoni. Ketiga unsur ini biasanya terdapat dalam sebuah satu kesatuan lagu, ya. Atau biasa kalian mendengarkan lagu apapun, kalian selalu secara tidak sadar di dalamnya itu terdapat unsur-unsur ketiga unsur ini. Oke, dalam penjelasan video ini saya akan menjelaskan fokus pada ritme, ya. Secara pengertian, ritme itu bisa disebut dengan irama, yaitu suatu ukuran gerakan yang simetris adalah variasi horizontal dan aksen dari satu suara yang teratur. Ritme terbentuk dari suara diam, dan suara diam terbentuk digabung untuk membentuk pola suara yang berulang untuk membuat ritme. Jadi secara simpel atau gampangnya, ritme itu sebuah suara, ya. Jadi suara itu berbeda dengan nada. Jadi suara itu bisa dalam bentuk suara apapun, ya. Suara orang berbicara atau suara mobil, suara pukulan meja, ya seperti ini. Itu termasuk suara. Seperti orang berbicara itu suara. Jadi ritme ini biasanya dipraktekkan dalam bentuk suara saja, tidak bernada. Dia hanya membentuk sebuah pola gerakan ritme. Seperti misalnya pam 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 pam. Misalnya itu kalau dengan suara mulut, ya. Atau dengan suara mengetuk meja misalnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi secara pemahamannya atau pengertiannya ritme seperti itu. Nah, di sini ada contoh, ya. Di sini ada notasi, ya, notasi ritme. Seperti awal-awal saya sudah pernah menjelaskan nilai notasi, ya, tanda sukat, tanda birama. Nah, di sini kita kembali mereview lagi, ya, supaya ingat. Jadi di sini ada notasi ritme, ya. Di mana dalam notasi ritme ini sudah saya bagi menjadi beberapa poin, ya. Di sini ada tanda yang warna merah, tanda yang warna hijau, tanda yang warna biru, dan tanda yang warna ungu. Untuk tanda yang berwarna merah ini di sini adalah namanya tanda sukat atau dalam bahasa Inggris disingkat time signature. Yang bertanda hijau itu adalah nilai notasi, yang bertanda biru itu adalah tanda istirahat, ya, atau rest note, ya. Yang bertanda ungu itu adalah birama. Jadi di sini ada beberapa birama, ya. Sepertinya kalian sudah paham semua tentang poin-poin yang akan saya bahas ini, ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan kembali secara satu persatu. Nah, dalam membaca ritme kita harus tahu dulu time signature atau tanda sukatnya 4/4 atau 3/4 atau 6/8 dan seterusnya. Nilai notasinya juga jika ada tanda istirahat kita harus tahu tanda istirahatnya berapa nilai ketuknya, ya. Kemudian birama. Birama itu
yang garis-garis yang di tengah itu penyekatnya. Kalian bisa hitung di sini, contohnya kalian bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 8 birama ya. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tanda sukat ya, atau dalam istilah Inggrisnya time signature. Nah, di sini tanda sukat itu ada berbagai macam varian. Yang umum kalian ketahui di dalam sebuah lagu itu biasanya 4/4, 3/4, ya, 6/8, 2/4. Nah, maksudnya apa sih itu? Dua angka itu ya. Jadi 4/4 itu apa? 3/4 itu apa? Ya, jadi maksud dari nilai atau tanda sukat tersebut adalah jadi 4/4 misalnya. 4 4 yang atas itu dimaksud jumlah not. 4 yang bawah itu dimaksud nilai not. Jadi nilai not itu ada not 1/4, ada not 1/3, ada not 1/8. Nah, maksudnya 4/4 itu adalah 4 not jika menggunakan 4 not jika menggunakan nilai not 1/4. Nah, begitu juga misalnya 2/4, berarti 2 not menggunakan not 1/4. Ya, seperti contoh yang berikut ya. Jadi di situ kalian bisa lihat 2/4. Di situ ada 2 not. Nilai not itu kan not 1/4. 3/4 itu ada 3 not dengan nilai not 1/4 ya. Di 4/4 itu ada 4 not dengan nilai not 4/4 ya. Kemudian di situ ada 2/2. Berarti maksudnya apa? 2 not nilainya not 1/2, not 1/2 ya. 3/2 itu ada 3 not dengan nilai not 1 not 1/2. Di situ ada 4/2, berarti 4 not dengan nilai not 1/2. Ya, di situ ada di bawahnya lagi ada 2/8, 2 not dengan nilai not 1/8, 3/8, 3 not dengan nilai not 3/8. Nah, di situ kalian sesuaikan saja. Jadi konsepnya seperti itu untuk memahami tanda sukat yang biasa kalian lihat di notasi-notasi atau tulisan partitur ya. Oke, selanjutnya nilai notasi. Ya, jadi di sini ada nilai notasi, ada nama not ya, kemudian bentuk not, kemudian tanda istirahatnya dan nilainya ya. Jadi di sini sudah saya satukan ya, jadi sekaligus notasi dan tanda istirahat. Jadi yang pertama itu not penuh ya. Jadi not penuh nilainya berarti 4 ketuk ya. Kemudian ada not 1/2 dengan jumlah nilai ketuknya itu 2 ketuk. Dan not 1/4 itu dengan nilai 1 ketuk. Dan not 1/8 itu dengan nilai setengah ketuk. Dan not 1/16 itu dengan nilai 1/4 ketuk dan seterusnya ya. Nah, kita akan fokus pada not penuh hingga not 1/8. Jadi saya akan contohkan sedikit. Jadi not penuh itu berarti 4 ketuk jika dibunyikan not tersebut. Misalnya saya bunyikan dalam contoh pam 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 ya, misalnya pam pam ya. Jadi notnya panjangnya 4 ketuk ya. Kemudian jika not 1/2 panjangnya berarti 2 ketuk. Berarti pam 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 ya. Kemudian not 1/4 berarti panjangnya 1 ketuk. Berarti kalian bunyikan pam 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 ya. Kemudian lebih dipercepat lagi, not 1/8 nilainya setengah ketuk. Berarti pam 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 ya. Jadi ini adalah tempo.
Jadi temponya segitu ya. Kalian hanya perlu mendengar temponya. Jadi nilai-nilai not ini sangat bervarian ya. Jadi kalian bisa mengikuti sesuai partiturnya ya. Nah, di sini juga ada tanda istirahat. Berarti kalian jika ada tanda istirahat, kalian melihat tanda-tanda istirahat tersebut berarti kalian juga harus diam. Tapi diam dengan mengikuti jumlah ketukannya ya. Seperti yang not penuh tanda istirahatnya seperti ini. Garis di bawahnya ada tanda hitam ya. Not seper 2, garis di atasnya ada tanda hitam, kemudian not seper 4 seperti ini ya. Ini. Kemudian not seper 8 ini, not seper 16 ini, not seper 32 ini ya. Yang umum biasanya hanya not penuh, not seper 2, not seper 4, dan not seper 8. Ya, seperti itu. Nah, di sini juga ada penjelasan ya. Kalian bisa lihat, nanti akan saya bagikan slide-nya dalam bentuk PDF. Kalian bisa baca-baca lagi untuk lebih memahami. Nah, di sini juga ada penerapannya pada penulisannya ya. Jadi kalau kalian lihat di tanda birama itu ada not seperti ini, berarti tandanya istirahat 1 ketuk. Kalau ada not seperti ini, berarti kalian tandanya istirahat 2 ketuk ya. Tanda seperti ini berarti kalian istirahat sebanyak 4 ketuk ya. Silakan tinggal menyesuaikan. Nah, berikut saya akan memberi contoh membaca ritme ya. Tadi kita sudah membahas tentang tanda sukatnya. Di sini 3/4 tanda sukatnya. Nah, berarti di sini dalam satu birama terdapat 3 not dengan menggunakan not seperempat. Ini not seperempat ya. Not seperempat namanya ya. 3 not. Kalau kalian menggunakan not 1/8 ya tinggal dibagi 2 aja gitu, lebih diperbanyak. Jadi kalian bisa lihat lagi slide-nya jika belum paham ya. Jadi di sini saya akan mencoba membaca dalam membunyikan suara aja. Jadi 3/4 misalnya, temponya segini. Pam 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 ya. Misalnya dengan 2/4. Pam 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 ya. Misalnya dengan 6/8. Nah, 6/8 itu ketukannya kalian bisa lihat. Jadi terdapat 6 not dengan not 1/8. Nah, di penjelasan sebelumnya kan kalian sudah lihat not 1/8 itu hitungannya cepat. Jadi seperti ya. Jadi kalian membacanya seperti ini. Pam 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 pam. Ya, seperti itu ya. Mungkin kalau kurang detail kalian juga bisa pelan-pelan membacanya ya. Oke. Selanjutnya ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya. Jadi untuk tugas silakan kalian praktekkan ritme berikut pada minat instrumen masing-masing ya, vokal, gitar, piano atau pianika dan kajon. Kemudian rekam dalam bentuk video ya. Jadi silakan kalian membaca di slide ini ya. Jadi ini contoh yang akan kalian baca. Silakan nanti saya akan berikan dalam bentuk PDF. Kalian bisa membacanya melalui smartphone atau di komputer ya. Nanti akan dikirim melalui WA grup atau WA masing-masing. Jadi kalian tinggal membacanya. Saya juga akan menyertakan video contoh memainkan atau membaca not ritme ya. Jadi silakan coba kalian
praktekkan pelan-pelan dengan tempo yang pelan, jadi nggak perlu tempo yang cepat. Yang penting kalian paham. Jika ada kendala atau kurang paham ya, kalian bisa membaca slide-slide lagi pelan-pelan, atau kalian bisa langsung menghubungi saya melalui WA. Baik, terima kasih.